Seperti yang sering kita bahas, cadanganers, gue tuh paling sedih ketika pemain inti atau pemain yang diandalkan cedera. Yes. Ini yang dialami oleh Warriors. Stephen Curry ya. Apa Sedih banget. hamstring lagi ya? Ya, hamstring. Terus dia bilang sangat mungkin 3-4 game. Ya, dia baru bisa main game kelima kali. From the bench, kita langsung ngebahas mengenai NBA playoff yang semakin panas ya. Kita rekamannya adalah di hari Minggu. Jadi kita belum tahu pertandingan entar subuh nih antara Denver OKC. Tadi subuh. Ya, entar subuh nih. Entar subuhnya kita siap. Entar subuh ya. Denver OKC. Tapi kalau menurut gua Denver akan ambil lagi jadi menang 3-1. Lihat aja. Kalau misalnya salah ya bully gua. Jadi satu lagi Cavs ketemu sama Indiana dan gue yakin menang Cavs. Jadi ini nih uniknya adalah emang yang namanya kita ngasih judul segala macam ingin provokatif ya. Waktu kemarin bilang Celtic mulus, aku juga setuju enggak. Tapi ada keyakinan di dalam hati gue bahwa emang bakal mulus nih gitu. Karena gini, kita ngebahasnya waktu itu ya kalau lihat di video di minggu lalu adalah di regular season ya. Ini Knicks ini nggak pernah menang lawan Celtics. Jadi kita berpikir ya udahlah ini mulus lah gitu ya kan. Karena ini obrolannya bukan cuma sama gua sama Ujo, tapi Iril pun juga waktu itu ngomong, wah enak nih timnya Ujo nih. Lu mah udah aman kali ya Jo, udah ngomong gitu. Ternyata digampar 2 kali sebagai host dengan pertandingan yang sama-sama kalah dulu, terus nyusul, terus menang. Knicks tuh seperti itu. Oh iya betul Ya kan? betul. Iya. Kalau lo lihat dua pertandingan itu permasalahannya di mana Jo? Kalau lu adalah seorang pelatih ya, walaupun kita sebagai pemain cadangan lu bisa asistennya si Joe Mazzulla lah. Oke. Kalau gue ngelihat sih intensitas gini, sistemnya bisa membuat mereka selalu membuat mereka asik dilihat, kompetitif segala macam. Tapi kan lu juga waktu itu gue sempat kirimin kan bahwa kemampuan mereka itu biasanya sepanjang regular season dan sampai playoff itu adalah kemampuan mereka secara tim untuk bisa mendapatkan poin itu dari 3 point. Lah, 3 poinnya kan lagi busuk banget. Nah, itu dia. Busuk jadi banget. musim ini tuh 3 poinnya Celtics itu memecahkan rekor 3 poinnya Golden State Warriors. Ya. Di regular season. Ya. Nah itu gue gak tahu apakah jadi beban atau apa. Ini ketemu sama Knicks. Tiba-tiba total gue gak tahu berapa sih Jo. Cuman kalau di game pertama berapa? 45 missnya ya. Iya. Itu tuh kayak semua orang pada ngomongin gila lu sekelas 45 tuh missnya. Berarti kan attempt-nya juga banyak banget juga gitu loh. Ya makanya. Gue akhirnya gini. Aduh judul Celtic mulus pula. Iya. Maksudnya sebenarnya kan itu tuh gue mau nambahin Jo. Celtics mulus ya kalahnya. Gitu. Celtics gak jadi juara Jo. Ya, walaupun gini ya. Di tadi pagi nih karena kita hari Minggu rekamannya adalah tadi gak kayak 2 game sebelumnya. 3 poinnya pede. Terus kalau gak salah di first half 70-an poin lah mereka. Jadi sempat berbeda 25 poin, 30 poin sama Knicks dan Knicks nggak bisa berkutik lah. Nggak bisa berkutik. Iya. Tapi balikin. Yang jadi unik adalah lagi kan ada yang bilang ya ini cerita-cerita mau obrolan anak basket lah gitu. Ya nggak ada Lakers makin nggak rame nih bahwa penonton secara global itu berkurang. Kalau gue sih yakin iya. Gue yakin ada efek ya. Ya Lakers karena fans Lakers itu emang banyak banget di mana-mana. Lakers itu adalah nggak bisa bohong brandingnya Lakers itu. Jadi gini orang nggak tahu basket. Oh Lakers tahu lah baju Lakers mah. Sama kayak orang nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali gitu ya. Betul. Kayak orang nggak tahu sepak bola Inggris taunya baju Manchester United. Seperti itu. Nggak ini beneran. Nggak gini MU itu udah kayak brand lain. Ada kafenya. Tapi kan MU lolos sih ke final Euro. Nggak gue nggak menuju ke sana. Ini hanya penggambaran. Nah udah. Nah setelah itu kira-kira drama apa ya yang bisa dinikmati kata gue di playoff ini. Iya. Kan gue berharapnya adalah gini. Yang ideal itu kata gue tetap kalau Celtic ketemu sama Lakers. Jadi kayak ada ceritanya yang bisa dibangun di build itu. Tahu-taunya di sini adalah cadanganers tertamparnya 2 tim yang sangat meyakinkan di regular season di timur ya, di mana 2 kali menjadi tuan rumah digampar sama tamu-tamunya. Iya, dan selalu disusul ya. Iya.
Ini juga terjadi karena sama Cavs. Iya, makanya Celtics Cavs itu gila. Gue jadi baru sadar sepanjang playoff baru ngemerhatiin Cavs. Ngeri sih mainnya. Emang ngeri, cuman kalau Cavs ada alasan, Jo, bukan gua ngebela Cavs. Iya benar. Kalau Cavs ada alasannya nggak lengkap. Betul. Gitu, Darius Garland. Pada saat kemarin main di kandang Indiana, ada Garland, ada Mobley, ada lengkap semua. Beda cerita. Gitu sebenarnya Garland sendiri kayak kemarin ya di game yang ketiga waktu menang. Kan sayangnya udah fall 4 dulu nih, sehingga dia banyak diistirahatin gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut gua bukan faktor Garland, Mobley yang sangat dipentingkan. Nah itu, kalau gue Garland tetap. Kalau gue Garland itu yang benar-benar mengatur ritme. Iya, karena gini, pada saat lu cuma mengandalkan si Donovan Mitchell, ini kalau kita ke Cavs ya, Indiana. Donovan Mitchell ya emang dia bisa 2 game berturut-turut 40 poin bisa gitu. Cuman tidak ada scorer lain selain Mitchell. Biasanya Garland. Walaupun kita pernah nyebutin lagi ya, gue sih suka Ty Jerome, gue suka Strus, ya kan? Strus. Gitu, cuman Strus itu kan shoot terus. Iya, beda dong. Berarti tadi kayak kita ngomong Celtic Knicks, gue membahasnya adalah gue jadi semakin setuju, bukan semakin setuju karena emang sudah diputuskan bahwa Clutch Player of the Year adalah Jalen Brunson. Sangat pantas. Kalau boleh memilih yang keduanya, gue nggak tahu waktu itu finalisnya siapa ya. Finalisnya selain Brunson ada siapa ya gitu, gue lupa. Cuman kalau gue suruh milih Jo satu lagi sih, siapa? Halliburton. Clutch Player of the Year. Iya sih. Gitu. Ya terbukti ya kemarin juga waktu Indiana ngalahin Cavs juga sama kayak gitu. Nah, gue tuh hanya bisa ngebayangin gini. Ini kita ngobrol sebagai pernah jadi kita mah emang penonton gitu ya. Lu jadi penonton tuan rumah, udah heboh. Terus kalah edannya rasanya. Kebayang gak? Jadi misalnya gue jadi penonton penonton Celtic 2 kali harusnya party di kandang digampar udah gitu. Nah sekarang adalah yang terakhir dia dan tadi dia pagi. Beli tiketnya masih cicilan lagi. Nah justru gue ngomong masalah tiket. Iya masih pay letter. Itu udah pasti aduh gitu. Jadi ya silakan cari informasinya yang lebih lengkap, yang lebih detail cadanganers. Tadi pagi itu waktu ketika main di Knicks itu adalah salah satu tiket termahal loh. Untuk Madison Square Garden itu selalu mahal. Iya. Selalu mahal dan yang ini mahal banget. Tapi Knicks kalah lagi. Knicks kalah lagi. Kalahnya jauh lagi. Kalau tadi sih dibantai lah. Ya, hitungannya foya-foya lah. Tapi lu kayaknya rada happy ya ngelihat. Cuman gue nggak nyangka. Gue pikir gue sama seperti apa yang gue kirim ke lu, Kendrick Perkins bilang kayaknya Celtics gak akan bisa bangkit. Gue pikir gue juga sama, gue pikir kayaknya akan 4-0 nih menang Knicks. Ternyata Celtics masih bisa ambil. Jangan. Tapi besok kan Knicks lagi menang. Akhirnya Knicks yang menang 4-2. Lu gitu ya? Iya, kalau kata gue Knicks yang menang 4-2. Gue kebalik. Kalau gue menurut gue 4-2 tuh untuk ini sih. Untuk Celtic. Dari ketinggalan 2-0. Tiba-tiba menang 4 gitu. Anything could happen. Knicks itu bukan aduh. Ya udah 4-3. Berubah. Udah mulai berubah. Oke. Kalau Cavs Indiana bukan gak suka Indiana tapi buat gue ini Cavs bisa nyusul sih. Kalau gue percaya sekali. Kalau lengkap kayak gini mah bangga sih. Iya. Jadi tetap gue suka Halliburton, gue tahu ada pengalamannya Siakam di situ. Pascal Siakam. Iya, tapi kata gue sih ini Cavs bisa ambil lagi, bisa di kandang Indiana atau emang Indiana ambil lagi, tapi masih sangat mungkin Cavs menang di semifinal wilayah ini. Kalau gue, karena gue juga waktu itu pegang Cavs ya. Gue waktu itu pegang Cavs, gue pegang Knicks. Jadi gue masih sama, tidak berubah kalau gue. Kan gue orangnya konsisten. Alah, konsisten apa? Tim lu berubah-ubah. Oke. Kita ngomong masalah tim yang lu yang beneran deh, Denver. Apa kabar sih? Ceritanya kenapa sih? Gimana sih? Ya gak tau ya, semua pertandingan Denver dari first round sampai sekarang selalu menjadi pertandingan yang seru. Dan buat gue gini, kalau mereka fisiknya gak siap ya, Denver sih agak berat masuk ke... masih gini, gue pengennya dia juara. Iya. Tapi dengan main gini-gini terus 7 game. Oke, situ ini kerasa bisa 7 game gitu ya. Oke, situ lebih kelihatan fresh legs-nya ya daripada Denver, bener gak sih? Iya kayak gitu, tapi gini mental juaranya tuh emang kelihatan sih. Iya sih. Sekarang gue gak mau ngomongin Jokic, semua pasti ngomongin
Aaron Gordon. Udah. Iya sih. Aaron Gordon ini sih buat gue apa yang gue harus obrolin. Karena gini, dia shoot luar. Iya, gue nanya kan. Shoot luar bagus. Bisa. Defense oke. Terus two man game sama Jokic bisa gitu. Jadi berapa kali clutch? Iya. Playoff ini sering banget dia jadi sorotan lah. Iya. Karena dia yang kemarin dia bukan yang bikin menang, tapi dia yang bikin tie game jadi overtime. Iya. Sebelumnya dia bikin menang 2 kali. Iya. Tapi gini, kalau yang untuk yang di sini, emang OKC juga semengerikan kita ngebahas Kev ya. OKC mengerikan ya. Iya, tapi balik lagi nih, ini bertemu sama tim yang menurut gue juga punya defense yang bagus. Denver jadi apa ya, nggak semudah itu. Ditambah gini, centernya OKC gue suka. Siapa? Hartenstein sama si Holmgren, Chad. Iya. Tapi masih terlalu muda aja untuk bertemu dengan si pintar Jokic. Sedap. Kalau buat gue ya. Oke. Kan gue juga Denver. Iya. Kalau kata gue sih itu. Walaupun sekarang oke sih udah bisa ambil. Apalagi di game kedua dia menangnya lumayan jauh gitu. Iya. Cuman kemarin di kandang Denver dia bisa ambil 2-1 sih buat gue. Masih sangat mungkin Denver menang 4-2. Iya. Gitu. Oke. Tapi ya balik lagi nih. Denver kalaupun menang lagi kemarin main 4-3. Kalau ini ntar menang 4-2 dan mungkin capek. Juga 4-3. Mungkin sekali. Capek banget kebayang. Ketemunya lagi itu antara Warriors sama Minnesota. Jadi nanti gue yakin di final wilayah akan ada surprise. Surprise-nya adalah harusnya namanya final wilayah bisa 7 game. 6 game, ini bisa tiba-tiba 5 game atau 4 game bahkan. Wow, karena udah faktor kelelahan tuh penting. Kata gue sih. Ada faktor itu ya? Iya, gue aja capek ngomongin NBA. Ya lu mah beda dong. Mereka, aduh. Iya, itu. Ya, nah seperti yang sering kita bahas, cadanganers, gue tuh paling sedih ketika pemain inti atau pemain yang diandalkan cedera. Yes. Ini yang dialami oleh Warriors. Stephen Curry ya. Apa hamstring lagi ya? Ya, hamstring. Terus dia bilang sangat mungkin 3-4 game. Iya, dia baru bisa main game kelima kali. Jadi dia akan nggak bisa main sampai game 4. Ya, tapi sampai nggak game 4 nih? Tapi menurut gue tadi nih ya, karena tadi Minnesota udah menang. Ya udah 2-1. Kalau Curry bisa main sih game 4 dia harus main sih. Aduh. Untuk bisa ngambil ini karena di kandang dia. Karena kalau misalnya ini dia kalah lagi. Iya. Minnesota ya dalam tanda kutip ya main di kandang sendiri. Home court advantage. Home court gitu bisa. Jadi waktu itu gue Minnesota ya. Minnesota lu mah tetap. Iya, gue sih 4-1 atau 4-2. Yang paling gila sih 4-1. Justru memang kalau mau menang ini adalah saatnya untuk gas sekalian lah. Jadi jangan kasih rapat-rapat deg-degan gitu. Iya. Cuman kita lihat, gue sih berharap Stephen Curry akan main di game keempat. Supaya fair ya. Kalau Stephen Curry main di game keempat, sangat mungkin akan membuat skor menjadi 2-2 dulu. Hah? Iyalah, ya kan? Karena sekarang 2-1 kan. Tapi Anthony itu Garbelotto. Anthony Garbelotto 36 poin. Iya. Kalau menurut gue sih besok nanti akan gas lagi dia. Iya. Dan ternyata juga tidak sedikit banyak orang yang mendukung Minnesota ya ternyata. Maksud gue kalau ngomong Warriors banyak. Iya. Tapi yang mendukung Minnesota pun sebenarnya ini sambungan dari banyak fans basket yang mendukung Minnesota di tahun lalu. Tahun lalu pun juga banyak yang mendukung Minnesota. Kalau nggak salah kalahnya sama Dallas kan. Cuman dulu tuh semua masih sudah. Ada kau ya? Ya, dan semua tuh sudah melihat kegilaannya si Anthony gitu loh, Bin. Anthony Tongki. Anthony Tongki. Gitu. Lu Jo, kalau lu lihat gua lihat pada gini loh, tadi ya. Iya. Kita nggak nonton full ya karena kita habis main padel. Ada raketnya. Hai. Nanti kita akan bahas padel juga. Enggak. Terus. Tadi Jimmy Butler udah sampai 30-an poin sebenarnya. Sebenarnya gini, tapi nggak melulu. Gue harus melihat gini, harus Curry tidak. Tapi memang Stephen Curry memang jadi satu
faktor penentu. Betul. Untungnya adalah rekrutmen yang paling anyar itu adalah si Jimmy Butler. Jimmy Butler pun terbiasa untuk jadi andalkan di tim. Betul. Walaupun hasilnya tadi nggak menang ya. Iya. Gitu. Tapi paling tidak dia sudah benar. Sudah benarnya adalah ya dia harus step up. Iya. Dia benar. Yang harus lead the team. Iya, betul. Nggak tahu hari ini Buddy Hield berapa, Jo? Aduh, gua nggak tahu ya. Buddy Hield. Iya karena ya tadi sih Kuminga yang bagus juga. Kuminga akhirnya dipakai ya gara-gara ini ya. Ya mau nggak mau ya kali karena Stephen Curry-nya nggak ada juga. Cuman lu gimana Jo? Lu kemarin pegang siapa sih? Warriors ya lumayan. Gue Warriors. Menurut lu walaupun udah 2-1 gini berat. Jujur kata gue berat. Karena gue ngelihat intensitasnya si Minnesota itu kayak makin tinggi gitu. Walaupun kalah atau menang, tapi intensitas mainnya tuh makin tinggi gitu. Betul. Nah kalau kemarin balik lagi ke timnya gue, Celtic, waktu 2-0, nah gue ngerasa kayak bukan kurang pede, kayak kurang lapar gitu, hungry for winning gitu. Jadi iya. Ya udah waktu rapat udah santai kelewat. Iya. Gitu loh. Enggak karena gue setuju sih Jo, gue nggak tahu di game mana, lu nggak tuh setuju nggak cadangan Nas? Ada Celtics waktu mau kesusul. Iya. Gak diambil time out. Iya. Itu gue nggak tahu di game detik terakhir kan. Ya gue nggak ngerti lah. Itu di game 1 atau game 2, maksudnya kayak terlalu nganggep bahwa tim Knicks tuh kayak bukan Knicks. Jadi mungkin kayak agak. Ya cuman Jo Mazzulla juga nggak ngerti kita ngomong apa. Cuman kelihatan kayak. Lu ini dipertanyakan banyak orang. Iya. Menurut gue ya. Pasti anak-anak bisa lah gitu. Gini. Belum sampai kesusul. Udah ngedeketin sampai 3 kali masih gak di time out. Masih gak di time out juga hebat. Gitu. Dia kayak gini, anak-anak pasti tahu lah. Anak-anak. Jadi kalau emang bener sombong ya lu gak. Astagfirullah. Kalau lu sombong gak akan bisa bawa tim ini menang. Karena dari cara ngomongnya di press conference pun juga Jo. Emang dia agak antik orang ini gitu ya kan. Tapi dia gak sombong. Sombong. Enggak. Lihat aja orang sombong. Lu mau di mana di agama apapun semua bilang jangan boleh. Sombong. Jadi gini, waktu yang berapa belas detik terakhir itu ada yang ngajak ngobrol di belakang gini. Lupa dia ngambil time out. Apa? Enggak. Gitu-gitu. Celtics kalau sombong gak akan juara. Udah gitu aja. Gua gak tahu gimana caranya lu nyampein ke dia. Karena gini. Orang tuh semakin sombong, udah pernah juara, ya kan? Merasa di atas. Yang sombong nggak mungkin juara ya. Nah kalau misalnya para semifinalis ini sombong semua gimana? Nggak. Kalau kayak Denver Nuggets nggak. Boleh nggak bener. Minnesota si seorang Anthony juga siapa? Kok jadi gue lupa Anthony-nya? Edwards aja. Walaupun menurut gue nggak. Semua masih dalam tahap ini. Cuma Celtics sih sombong. Ingat ya teman-teman di NBA, kalau lu sombong lu gak akan menang. Kata siapa? Ogi.